Selamat pagi profesional Sindo. Apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama talk show akhir pekan terakhir Polemik Sindo Digital bersama saya host Anda Pangeran Ahmad Rudi. Hari ini kita akan mengangkat tema, temanya sedikit gede judulnya nih. KPK. Ini kita melihat bukan belakangan ini sebenarnya. Mungkin setahun 2 tahun terakhir KPK makin morat-marit. KPK makin banyak masalah yang menghinggapi KPK. Dan juga kelihatannya KPK-nya juga sedikit kelimpungan. Kalaupun tidak bisa dibilang kesusahan dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya. Tapi kita tentu semuanya sadar bahwa KPK ini sangat diperlukan untuk saat ini. Walaupun lembaga ini ad hoc, tapi keberadaannya diperlukan karena kita tahu semua bahwa kasus korupsi ini adalah masalah korupsi adalah sudah pada kondisi luar biasa di negeri ini. Oleh karena itu kita tentu memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan KPK ini. Terlebih sekarang KPK sedang ada proses seleksi untuk pimpinan KPK baru yang akan dilantik akhir tahun ini. Tapi ada perkembangan terbaru yang sangat mengkhawatirkan adalah sudah ada 3 tersangka KPK yang menang di pra peradilan. Tentunya kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa yang menang ini memanfaatkan celah hukum segala macam, tapi kita harus melihat sebenarnya kenapa sampai bisa terjadi kemenangan di pra peradilan. Apakah salahnya di KPK atau salahnya di sisi peradilan kita? Hari ini kita akan Sindo Wijaya FM akan menghadirkan 4 pembicara yang sangat berkompeten untuk berbicara masalah tersebut. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Bang Firman Jayadeli. Beliau ini adalah salah satu tim perumus Undang-Undang KPK pada tahun 2002. Selamat pagi Bang Firman. Selamat pagi Bung Pange dan Ibu Bapak sekalian. Yang kedua kita ada peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi PSHK, biasa disingkat PSHK, Bung Miko Ginting. Selamat pagi Bung Miko. Selamat pagi Bang Pangeran, Pak Firman, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Dan kita masih menunggu 2 pembicara lain yang mungkin dalam 5 atau 10 menit akan bergabung dengan kita di Warung Daun di Cikini. Kita masih menunggu Bung Fadlizon. Beliau ini Wakil Ketua DPR RI. Dan yang kedua kita masih menunggu Bung Irman Putra Sidin. Beliau ini adalah pakar hukum, salah satu pakar hukum yang kita semua juga sudah kenal beliau ini. Pertama saya ke Bang Firman dulu. Bang Firman, melihat perkembangan sekarang ini, apakah salah satu tim perumus KPK pada tahun 2002? Terbayang nggak ketika membentuk KPK perkembangannya sampai sedemikian rupa, mungkin dari sepak terjangnya dan juga hingga ke masalah-masalah yang menghinggapinya? Ya, tapi memang harapan bayangan untuk menjadi sebuah institusi yang melakukan pencegahan dan juga penindakan terhadap kejahatan korupsi memang justru bangsa ini dulu mendirikan membentuk karena memang ada harapan bahwa suatu ketika ini menjadi institusi yang memiliki kemampuan yang kuat dengan segala kewenangan yang ada untuk memberantas korupsi. Memang di tahun-tahun awal perkembangan awal itu masih menunjukkan sesuatu yang signifikan, tetapi kepemimpinan awal KPK dari awal telah meletakkan dasar-dasar yang efeknya itu menjadi modal politik, modal sosial bagi kepemimpinan KPK berikutnya. Bahwa ada dinamika, ada pergumulan, itu menjadi bagian dari ada yang pernah kita perkirakan juga, tapi juga ada sebagian yang tidak kita bayangkan. Tetapi secara prinsipil, jika memang KPK memiliki kemampuan yang kuat dan sekarang ini menjadi nyata, kemudian juga telah melakukan sejumlah hal yang mendasar dalam rangka untuk memberantas korupsi, memang itu harapan kita. Itu keinginan kita sejak awal supaya kejahatan korupsi sebagai extraordinary crime itu benar-benar bisa dikurangi, dicegah, diberantas lewat proses keberadaan KPK. Tentu juga ada faktor-faktor yang lain dalam rangka pencegahan dan penindakan pemberantasan korupsi selain solusi terbaik melalui proses pembentukan institusi KPK.
Ya, kalau dari sisi pembentukannya dulu Bang, ketika membentuk badan seperti ini, kita pasti tahu berbagai masalah akan menghantam KPK, terutama dari segi baik diserang dari segi para komisioner, mungkin undang-undang dan segala macam dasar-dasarnya. Ketika dulu mempersiapkan KPK untuk bertarung dalam ranah seperti itu, seperti apa Bang? Iya, tetapi memang begini, pada dasarnya pemerintah waktu itu kan di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri dan juga DPR periode 99-2004 memang bertekad bulat memang untuk membentuk KPK yang memang diawali dengan satu agenda reformasi itu adalah adanya KKN ya, sangat melembaga dalam proses perbangsa dan negara. Kemudian ada revisi undang-undang terhadap undang-undang tindak pidana korupsi. Ya. Nah, situ ada memang keinginan yang kuat untuk memasukkan bahwa kalau misalnya kejahatan korupsi itu sebagai kejahatan luar biasa dan sekaligus sudah merupakan agenda reformasi, maka memang perlu dibentuk lembaga KPK yang independen mandiri. Ya. Memang lalu ada isu-isu yang menjadi perdebatan juga, misalnya soal lalu bagaimana dengan kejaksaan, kepolisian, kemudian bagaimana misalnya soal ini ad hoc atau permanen, lalu bagaimana dengan sistem hukum acaranya, apakah memang tersendiri atau diatur langsung secara prinsip di dalam undang-undang KPK atau misalnya dengan KUHP. Lalu soal misalnya yang mana yang lebih dikedepankan, penindakan, pencegahan dan macam-macam. Banyak isu-isu yang ini, tetapi bertekad bulat bahwa memang ini sebuah lembaga independen mandiri yang harus diberikan kewenangan luar biasa memang, karena yang berkaitan dengan fungsi tugas kewenangannya adalah untuk mencegah dan memberantas sekaligus menindak kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga dimensi luar biasanya itu dimiliki betul oleh KPK. Oke. Itu apa? Dan dimensi luar biasa inilah yang tentunya menimbulkan masalah juga ketika lembaga-lembaga pendukung institusi-institusi penegak hukum yang lainnya quote-unquote tersaingi gitu Bang. Sesungguhnya kan tidak perlu merasa tersaingi, sebab sampai sekarang juga misalnya kepolisian dan kejaksaan juga memiliki kewenangan menindak sebetulnya dalam soal pemberantasan korupsi, diatur betul di dalam sejumlah undang-undangnya. Jadi oleh karena itu maka sebetulnya semangat tersaingi itu tidak perlu ada. Bahkan juga kepolisian sesungguhnya kan masih memiliki fungsi tugas yang lain, soal pemberian keamanan ketertiban, keamanan nasional, kemudian soal juga pelayanan kepada publik, melindungi kepada publik, kemudian juga soal penegakan hukum itu sendiri. Dan penegakan hukum kan tidak hanya soal kejahatan korupsi, tapi banyak tindak pidana yang diatur betul di dalam KUHP dan di sejumlah undang-undang di luar KUHP. Demikian juga kejaksaan. Bahkan kejaksaan betapapun sebagai penuntut, tapi juga dalam beberapa undang-undang diberikan kewenangan untuk sebagai penyidik bahkan gitu. Jadi, nah saya kira sebetulnya bukan dalam konteks ini, tetapi mungkin karena KPK memiliki kewenangan luar biasa yang mungkin tidak dimiliki kewenangan yang luar biasa itu oleh dua lembaga yang lain. Jadi, nah tetapi kalau misalnya agenda kita sama-sama agenda tunggal, yaitu soal pemberantasan korupsi, maka tema besar kita itulah itu. Jadi tidak perlu ada semacam saing menyaingi gitu ya. Kalau seharusnya malah saling melengkapi, saling memperkuat. Kemudian juga yang kita lawan adalah tortor. Yang kita hadapi adalah orang-orang yang menggerus kekayaan kita. Sesungguhnya saya coba ke Bung Miko Ginting dari PSHK. Bung, ketika dalam kondisi tadi keluar biasaan KPK dan itu yang itulah seperti bisa dikatakan salah satu sumber dari segala masalah yang dihadapi KPK ini ketika berhadapan dengan para institusi penegak hukum lain. Bung Miko melihatnya seperti apa? Iya, tadi Pak Firman sudah menjelaskan mengenai pembentukan KPK, kemudian semangat pembentukan KPK, lalu kondisi konteks negara bangsa kita pada ketika yang menghadapi perang besar melawan korupsi. Nah, yang perlu diingat juga dalam undang-undang KPK itu, KPK memang diposisikan sebagai leader mekanisme. Makanya kemudian ada kewenangan yang luar biasa tadi yang tidak dimiliki oleh institusi penegak hukum yang lain, dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian.
Begitupun selain kewenangan yang super tadi, ada juga kewenangan ada kewenangan supervisi, gitu ya, supervisi dan koordinasi. Nah, konteksnya pada saat itu KPK dibentuk adalah ketika kepolisian dan kejaksaan belum bekerja secara efektif dalam memberantas korupsi. Nah, itu juga yang menjadi tanda tanya saya sampai hari ini. Kenapa kemudian sorotan kita selalu pada KPK, tapi tidak pada kedua institusi ini, institusi kepolisian dan juga kejaksaan? Hingga hari ini misalnya, kepolisian masih menduduki peringkat rendah dalam beberapa survei persepsi publik mengenai integritas, mengenai transparansi, mengenai akuntabilitas dan sebagainya. Nah, untuk itulah kemudian, bahkan kalau kita berangkat dari bahwa KPK dibentuk karena institusi kepolisian tidak belum bekerja secara efektif dan optimal, maka yang harusnya diprioritaskan untuk dibersihkan terlebih dahulu oleh KPK bahkan itu adalah institusi kepolisian dan kejaksaan, sehingga peluang untuk atau potensi untuk kemudian berkonflik itu selalu ada. Iya. Dan dan kalau ketika tadi yang pertama dibersihkan polisi dan kejaksaan, dan ternyata dari di situ ramainya, Bung ya. Iya, di situ saya rasa di situlah kemudian hari ini kan juga membuktikan bahwa kondisi hari ini 2015 tidak juga terlepas dari kondisi 2009 dan 2012. 2009 kita melihat ketika KPK kemudian ingin menyidik pejabat tinggi kepolisian, Susno Dwaji misalnya. Ada serangan balik yang begitu, bahkan dua komisionernya juga ditersangkakan. Nah, lalu 2012 ketika KPK menyidik perkara Korlantas Irjen Joko Susilo pada saat itu, maka juga ada serangan begitu, bahkan ada pengepungan kepada KPK, Komisi Pengawas Baswedan. 2015 juga berulang. Bahkan kami sering mengatakan bahwa ini siklus 3 tahunan, 2009, 2012, 2015. Dan setiap kali ada pejabat tinggi kepolisian yang disidik oleh KPK, maka serangan begitu itu selalu ada. Dan bagaimana kita menjelaskan kondisi hari ini ketika dua pimpinan KPK ditersangkakan, kemudian ada beberapa rangkaian kriminalisasi yang mengikuti gitu. Padahal lagi-lagi kalau kita kembali pada semangat pembentukan KPK, yaitu karena kepolisian dan kejaksaan tidak efektif, sehingga KPK memang berikan mekanisme untuk kemudian mengefektifkan kepolisian dan kejaksaan dalam rangka pemberantasan korupsi. Berarti dalam hal ini Bung Miko mau mengatakan KPK itu compang-camping ketika harus berhadapan dengan penegak hukum lain. Saya ingin mengatakan bahwa dicompang-campingkan karena ada pihak yang melakukan itu. Oke, Profesor Hansi Wijaya, kita akan bahas lagi masalah seberapa compang-camping KPK setelah jeda berikut ini.